Halo, selamat pagi, selamat salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan yang sakit segera sembuh saat ini ya teman. Rak Tutur masih setia menemani pembuatan video membedah berbagai fenomena per-YouTubean baik di luar YouTube maupun di dalam YouTube. Tentu seorang kreator YouTube yang memposisikan atau mengambil tema tutorial, tentu kreator masih harus mencarikan sebuah tema yang menarik tentunya, yang perlu dibahas atau diuraikan atau dipemahamkan bagi para subscribernya maupun penonton publik ya teman. Kali ini Rak Tutur ingin membahas atau melanjutkan mengenai lanjutan video yang tadi ya, mengenai pajak ya teman. Tapi saya tidak akan memaparkan rincian-rincian pajak. Tapi kali ini saya hanya ingin memotivasi diri atau sebagai motivasi bersama untuk menyikapi aturan pajak YouTuber ini, apakah kita ini setuju atau tidak setuju, atau memang mundur dari dunia YouTuber ya teman. Kita akan mulai berbincang, yaitu dengan berbagai pengetahuan yang kita pelajari tentang pajak tersebut, bahwa 0% gaji YouTuber atau dibilang masih belum punya gaji tapi sudah dinyatakan atau sudah dibuat aturan, yaitu membayar pajak 5%. Ini kira-kira aturan ini masuk akal atau tidak? Nanti kita pikirkan masing-masing. Ya, karena aturan ini kan memang dibuat di negara kita, negara Indonesia. Kenapa kok belum YouTuber yang belum punya gaji itu sudah ditarik gaji 5% ya kan? Ya kalau sudah punya gaji sedikit ya mending ditarik. Lah ini aturannya 0 sampai 60 juta itu 5% ya kan. Ya kalau sudah gaji 60 juta 5% nggak apa-apa. Maksudnya aturan belum punya gaji kok sudah 5%, nah kan gitu itu. Ini yang tidak membuat kita ini tidak masuk akal. Kecuali kalau saya pribadi boleh menyumbangkan sebuah cara untuk supaya karya anak bangsa ini tidak lemah hanya gara-gara pajak. Ya misalkan ya kalau bayar pajak itu kalau sudah punya penghasilan 5 juta misalkan baru pajak, 5 juta ke atas baru pajak. Nah itu saya setuju. Lah ini 0 gaji kok sudah 5%, ini kan kacau menurut saya pribadi. Kalau kalian YouTuber lain, kreator lain yang setuju dengan aturan negara tentang pajak ini, ya tidak apa-apa. Kita beda cara, beda ini tidak apa-apa. Kita ini ingin semua rakyat itu maunya ingin tunduk kepada negara dengan aturannya. Boleh yang tunduk ya tunduk gitu loh. Tapi paling tidak sebagai sebagai anak bangsa atau rakyat ini boleh toh mengkritis atau mengkritisi kepada Ditjen Pajak, khususnya yang menangani perpajakan YouTuber atau bahkan di pemimpin negeri ini, supaya membahas tentang
perpajakan YouTuber ini ya direvisi atau diundur ulang atau dibuat ulang, karena aturan itu telah memberatkan YouTuber yang 0% sudah wajib bayar pajak. Nah, ini yang tidak membuat semangat karya anak bangsa ya teman. Lalu apa mas yang perlu dibahas? Ya tidak ada bahasan ya, karena ingin mengkritisi atau sebuah pemasukan. Ya kalau kalian seorang kreator setuju dengan aturan itu ya nggak usah protes, nggak usah mengkritisi tentang pajak. Kalau kreator pribadi mengkritik ya karena 0% kok sudah ada pajak, ini kan tidak adil bagi seorang karya anak bangsa yang hanya seorang konten kreator atau pembuat video YouTube, karena sudah ada pajak, 0 gaji sudah ada pajak. Nah, menurut saya ini nggak ada otaknya, ini aturan pajak ini nggak ada otaknya, atau memang pemimpin negeri ini memang nggak tahu atau bagaimana kan itu teman. Jadi kita ini harus ngomong secara lugas, karena seorang konten kreator atau kita ini memposisikan, mengambil posisi tutorial, pembelajaran, edukasi, ya kita harus sampaikan ini teman. Jangan kita ini menjadi seorang kreator yang lemah karena hanya nggak mau cerita atau nggak mau kritik. Kita harus berani kritik, karena di negara ini tuh seakan-akan sudah semena-mena bikin aturan. Bayangkan saja kita ini tiap malam, tiap pagi sampai pagi bikin konten untuk mengedukasi masyarakat, untuk memberikan suatu kecerdasan bagi anak bangsa, tapi dihambat dengan bayar pajak yang tinggi. Akhirnya apa? Akhirnya ya berakibat banyaknya YouTuber yang muntaber, mundur tanpa berita, berhenti ngonten atau putus asa. Ya karena pajak terlalu tinggi, karena tidak disesuaikan dengan porsi-porsi. Yang bayar pajak, tapi kalau di atas 5 juta baru pajak, nah ini boleh. Yang tidak disetujui itu 0% kok sudah pajak, ini yang berbahaya. Ini otaknya di mana nih pemimpin pajak atau pemimpin negeri ini tuh, bagaimana cara mengatur pajak YouTuber Indonesia ini khususnya. Coba bandingkan pajak-pajak di negara asing itu bagaimana. Ini kan seperti kehidupan Belanda, membayar upeti, tapi kita tidak terasa. Kita ini hanya terlalu asik, terkadang kita nggak menjadi seorang YouTuber yang memang mengerti tentang hal segalanya, tapi hanya ngonten-ngonten saja. Ya akhirnya tidak bisa mengkritisi tentang pajak. Makanya kita nih kalau memposisikan seorang kreator ya harus mantap, pengetahuannya pun harus belajar, karena kita masalahnya itu bukan hanya soal gaji YouTube, masalahnya bukan optimasi video, bukan edit video, tapi kita itu belajar cerdas juga mengenai hal apapun yang berkaitan tentang YouTube, pajak YouTube. Nah, ini kita juga pahami teman. Oke, itu saja pembahasannya. Nanti akan ada video lanjutan mengenai motivasi tentang pajak ini ya teman. Karena ini kalau kita bicara ini akan terus teman. Kritikan, pandangan YouTuber ini akan terus. Semoga sehat selalu, rajin upload video, salam kompak, selalu berinteraksi di kolom komentar. Salam sehat untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.